kita akan merayakan ulang tahun gereja yang keberapa, saudara? 29 tahun ya. 29 tahun menurut saudara itu termasuk dewasa atau belum? Dewasa atau belum? Dewasa, kita yakin bahwa gereja kita dewasa. Sudah menjadi gereja besar atau masih gereja kecil? Masih kecil. Setelah 29 tahun, termasuk kita ini gereja sudah tua atau masih anak-anak. Nah, mari kita lihat saat kita menyongsong usia gereja kita yang ke-29 ya. Konon, saya tidak tahu, mungkin saudara yang memelihara anjing mungkin lebih tahu, konon ya, usia anjing itu menua 7 kali lebih cepat dari pemiliknya. Ya, nggak tahu betul atau enggak ya. Jadi usia anjing itu menua 7 kali lebih cepat dari pemiliknya. Jadi kita coba bayangkan ya, kalau seekor anjing itu berusia 10 tahun, kondisinya sama dengan seorang pria yang secara kronologis usianya berusia berapa? 70 tahun. Ya, katanya begitu. Coba kita renungkan, apakah gereja juga seperti itu? Dibanding dengan usia kronologis manusia, usia gereja itu apa juga seperti usia anjing. Apakah gereja itu menua atau dewasa itu sama ya, seperti manusia? Atau gereja itu bertumbuh lebih cepat, lebih dewasa daripada usia kronologis manusia? Ya, kalau gereja 29 ya kita anggap dewasa, sama seperti seorang yang berusia 29 tahun ya, atau seperti anjing ya, bahwa kita ini 29 tahun tetapi kondisi kita ini sama seperti kalau manusia itu sudah memasuki 2 abad lebih ya, kemajuannya. Gereja bertumbuh lebih cepat daripada usia kronologis manusia. Menurut saudara bagaimana kondisi pertumbuhan gereja dibanding dengan kronologis tahun seperti yang kita pakai sebagai umur ya dalam kehidupan kita ini? Nah, saya mau ajak kita untuk melihat, saudara, ternyata justru sebaliknya ya, dibanding dengan anjing, surat Ibrani, yaitu surat yang ditulis untuk orang-orang Yahudi atau orang-orang Ibrani di jemaat yang mula-mula, ternyata kondisi mereka sebagai jemaat, sebagai gereja, itu bertumbuh teramat lambat, saudara, dibanding dengan usia kronologis manusia. Sebab sekalipun kamu, ya ini jemaat, ya ini gereja, ya orang-orang percaya, ditinjau dari sudut waktu, itu usia kronologis manusia. Ya. Tahun, 2 tahun, 3 tahun, seperti kita 29 tahun. Jadi ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya kamu ini jadi pengajar. Kamu ini sudah jadi pengkhotbah, ya seperti saya hari ini mengajar dan berkhotbah. Tapi kenyataannya kamu masih perlu lagi diajar asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Jadi kita lihat, secara usia kronologis ini dewasa. Tapi ternyata kondisinya masih seperti bayi, bukan? Ya ini yang dikatakan gereja bertumbuh, bisa jadi kita ini sudah 29 tahun. Tapi jangan-jangan kondisi kita ini masih seperti bayi. Ditinjau dari kronologi waktunya itu sudah dewasa, tetapi ternyata bisa saja masih tetap seperti bayi.
Tetapi juga bisa sebaliknya, saudara. Ya. Karena firman Tuhan juga mencatat sebagaimana dikatakan di 1 Timotius pasal 4, 12, Rasul Paulus melihat ditinjau dari sudut waktu, seperti Timotius itu masih sangat-sangat muda sekali. Jadi kronologis waktunya masih sangat muda. Tetapi Rasul Paulus mengatakan keberadaannya itu sudah bertumbuh dewasa. Bahkan lebih dewasa Timotius itu daripada orang-orang yang secara kronologis sudah usur, sudah tua. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu dan dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesucianmu. Ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda dalam kronologis usia. Karena sesungguhnya dalam usianya yang sesungguhnya sebagai anak Tuhan, Timotius itu sudah melebihi orang-orang yang dewasa secara iman. Jadi saudara, mari kita lihat tersirat di dalam Alkitab dengan demikian ada 3 jenis, ya, ada 3 jenis usia kedewasaan. Yang kita kenal tentu yang pertama yaitu usia dewasa secara kronologis, ya, tahun, ya, jumlah umurnya berapa. Kalau kita 29 ya pasti sudah dewasa, kita tidak lagi bayi, kita tidak lagi anak-anak, ya, kita disebut dewasa karena kronologis tahunnya sudah 29 tahun. Ini yang disebut sebagai usia secara apa? Biologis, ya, biologis age. Dewasa biologis, ya, itu ya misalnya dulu berat badan kita berapa? 26 kilo, ya, waktu itu. Tetapi sekarang sudah timbang 62, ya, kilogram. Ya, itu berarti sudah bertumbuh, kan, ya. Dulu perut masih trepes, ya, kalau pilih celana ukuran 27. Nah sekarang berapa ukurannya, ya. Sudah lihat perut saudara, ya, makin bukan hanya buncit bergelambir, ya. Kita makan, kita tidur, kita makan, kita tidur, ya. Tambah tinggi, tambah besar, kan. Itu dewasa secara kronologis, ya, secara biologis. Tetapi juga firman Tuhan katakan ada kedewasaan yang kedua yang disebut dengan usia dewasa secara psikologis. Nah, ya. Jadi usia kronologisnya bisa sudah dewasa. Tapi kalau lihat caranya hidup, perilakunya, sikapnya, tindakannya masih kekanak-kanakan. Bisa tidak? Ada nggak yang di sini seperti itu? Kekanak-kanakan. Orang tua tetapi kekanak-kanakan, saudara, ya. Usia psikologisnya itu tidak, usia psikologis itu tidak tergantung, ya, dari umur. Kalau umur sekian pasti akan meninggalkan kanak-kanaknya. Tidak tergantung berapa lama kita ini sudah menjalani hidup secara kronologis waktu dan tahun. Juga tidak bergantung berapa tinggi kita, juga tidak bergantung berapa berat badan kita ini. Kita mungkin berumur 40 tahun, bahkan kita ini sudah lanjut usia usyur, tetapi kita masih hidup seperti kanak-kanak, selalu menuntut dengan caranya sendiri, seperti anak-anak semau gue, cepat untuk melampiaskan kekesalan dan kegusarannya dengan berteriak, dengan nangis, ya. Kalau tidak memperoleh apa yang diinginkannya, sudah sepuh, diberitahu tidak usah bersihkan air kamar mandi, tidak usah siram-siram di kebun, ya. Tetapi juga masih, ya, kemudian jatuh dan harus dibawa ke rumah sakit. Ya. Sudah diberitahu tunggu di sini aja, tunggu, ya, nanti akan ada jemputan. Nggak sabar, ya, lalu Pak ambil transportasi umum berangkat lalu hilang, karena sudah pikun ini di mana, dan membuat orang bingung semuanya. Sudah tua sampai usyur pun, tetapi kekanak-kanakan, sukar diatur, sukar untuk
taat, bukan ya, dalam kehidupan ini ya. Waktu kecil kita ini berkhayal, Superman ya, maka anak saya waktu kecil itu sukanya beli pakaian ya itu ya, superhero gitu ya, mungkin kura-kura ninja, apalagi saya lupa ya. Dan kalau sudah pakai pakaian itu merasa aku ini Superman, kan gitu kan ya, itu anak-anak seperti superhero yang perempuan berkhayal pakai pakaian Cinderella, lalu aku ini Cinderella gitu ya, putri cantik dambaan pangeran waktu anak, bukan ya. Tapi kalau kita sudah bertumbuh dewasa ya, kita melalui proses kedewasaan, kekanak-kanaan kita pun itu hilang, bukan? Kita karena itu bisa kita masuk dalam proses yang disebut dengan healthy ego, bahwa semuanya itu hanya khayalan kita. Tetapi kenyataannya, saudara, ada mereka yang secara kronologis waktunya itu terus bertumbuh, tapi sifatnya masih kekanak-kanaan itu, masih tetap merasa seperti Superman. Ini yang dalam psikologi disebut sebagai infantile megalomania. Saudara, artinya, saudara, orang dewasa tapi pongah dan sombongnya bukan main. Hidupnya merasa seperti Superman, superior dibanding dengan yang lain, meremehkan orang lain, ya. Hidupnya congkak pongah, ya. Dan lupa dirinya. Lupa dirinya, saudara, bahwa kalau dia itu lahir bisa sendiri, ditolong orang lain, bukan? Namanya juga diberi orang lain, apalagi sekolah juga diajar orang lain, terima gaji juga dari orang lain, kehormatan juga diberikan orang lain, ya. Dan sampai akhirnya mandi pertama dilakukan orang lain, nanti sudah mandi terakhir dilakukan siapa? Juga orang lain. Saudara. Kita ini seringkali bisa bertumbuh ya dalam kronologis waktu kita, ya, tetapi belum tentu kita bisa bertumbuh dengan baik dalam pertumbuhan psikologis kita ini. Ada nggak jemaat GKI 1 itu yang sombong? Atau yang sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, ada nggak? Bergereja, tapi membuat kita ini cemas, jangan-jangan saya ngomong gini, orang ini tersinggung. Ya. Saya hanya tersinggung kok sedikit-sedikit. Tidak kalau kita ini berhadapan dengan ini orang berbahaya, jangan-jangan meledak begitu. Kita ngomong gini, mau marah ini. Selalu berfokus kepada diri sendiri, tidak dewasa secara psikologis. Dan Alkitab mengingatkan kita begitu banyak kenyataan yang terjadi seperti ini. Jadi tinjau dari sudut waktu itu dewasa, tapi psikologi kita terus masih kekanak-kanakan. Ya, sehingga Rasul Paulus berkata, waktu aku kanak-kanak, aku berpikir seperti anak-anak. Sekarang aku dewasa, aku berpikir seperti orang dewasa. Ya, itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Lalu yang ketiga, yang ketiga ini yang penting buat kita sebagai gereja, yang disebut dengan dewasa apa? Iman, ya, rohani dewasa. Iman ya dalam kehidupan kita ini. Apa itu dewasa iman, saudara? Ini sama sekali tidak bergantung pada berapa lama kita bergereja. Mungkin saudara sudah Kristen sejak lahir, karena keluarga Kristen. Berapa lama saudara sudah ikut terlibat dalam pelayanan di gereja? Dan sudah berapa lama sudah menjadi orang Kristen, orang dewasa, iman itu tidak ditentukan oleh kronologi waktu. Jadi kalau kita sudah 29 tahun, kita anggap kronologinya sudah dewasa. Tapi belum tentu kita memiliki kedewasaan iman. Rasul Paulus bahkan ingatkan ditinjau waktu dewasa, tapi kenyataannya masih bayi. Itu yang dimaksud dengan dewasa imannya, saudara. Nah, dari mana kita bisa memahami, saudara, apa itu dewasa iman? Nah, saya mau buat sederhana, saudara, pada waktu antara lain, saudara, pada waktu kita menghadapi masalah.
Lebih banyak dewasa iman dibahas dalam Alkitab itu pada waktu kita menghadapi apa? Masalah. Ya, di situ kita akan melihat kedewasaan iman dari seseorang. Saya mau tanya, saudara punya masalah? Banyak. Siapa yang tidak punya masalah ya dalam kehidupan kita ini? Kita hidup dipenuhi dengan masalah juga. Dan untuk tahu dewasa iman kita itu adalah bagaimana cara kita menangani dan menanggapi masalah. Apa itu masalah? Kira-kira kalau sudah ditanya, apa itu masalah? Saya punya masalah. Apa itu masalah? Ya, mungkin ya, saya kalau definisikan dengan mudah itu, ada kesenjangan. Ada kesenjangan antara harapan dan kenyataannya. Nah, itu masalah ya. Kalau kita punya harapan, tapi terjadi kesenjangan dengan kenyataannya, nah itu biasanya menjadi masalah. Ya, nah, bagaimana kita menghadapinya itu? Antara pengharapan dan kenyataan itu ada kesenjangan yang sangat hebat. Nah, di situ kata iman menjadi sangat penting. Pengharapan dan kenyataan ya, dalam kehidupan kita ini. Di situ kita akan melihat kedewasaan iman. Ya, ada sebuah ilustrasi yang saya rasa menarik ya, yang saya dengar ya, saya akan bagikan di sini. Kalau ada anak umur 3 tahun, saudara ya, anak 3 tahun, lalu ada berat meja, sebut aja misalnya 20 kilogram. Anak umur 3 tahun bisa tidak pikul meja 20 kilo. Bisa nggak? Nggak bisa kan? Ya. Lalu 10 tahun kemudian anak itu berumur berapa? 13 tahun. Ya. Bisa nggak pikul meja 20 kg? Sudah bisa nggak? Bisa nggak? Ya pasti bisa ya. Jadi yang mau ditanyakan, yang berubah itu anaknya atau mejanya? Yang berubah anaknya atau mejanya? Kok dia tiba-tiba bisa mengangkat meja itu? Anaknya enggak? Nah, itulah yang dimaksud dengan dewasa iman. Orang yang menghadapi masalah ya, dalam orang yang dewasa iman itu tidak minta beban tanggungannya itu dibuat lebih ringan, masalahnya dibuat menjadi tidak ada, tetapi yang dia minta adalah, yang dia doakan bukan bahunya menjadi lebih kecil, tetapi dia minta apa? Bahunya lebih kuat untuk bisa mengangkat dari meja. Untuk bisa memikul beban itu menjadi ringan dalam kehidupannya. Orang yang dewasa iman, saudara, tidak merengek-rengek dalam doanya, minta supaya hidupnya nggak ada masalah, semuanya ringan, semuanya hilang, semua masalah dalam kehidupan ini tak ada lagi dalam kehidupan ini. Tetapi yang dia minta apa? Bahu yang kuat. Bahu yang kuat ya, sehingga masalah dan persoalan dalam kehidupan ini dapat ditanggung, dipikul, dilewati. Kedewasaan iman itu dapat kita lihat pada waktu kita berhadapan dengan masalah. Ia tidak minta, pertama-tama yang dia minta bukan masalahnya berubah, saudara, tetapi dirinya yang berubah. Untuk memiliki iman, untuk memiliki kemampuan, untuk bisa merespon masalah dan tantangan itu dengan kekuatan, dengan kemenangan, dan dengan dapat dilewati dengan damai dan sejahtera. Orang beriman tidak pertama-tama minta orang lain berubah. Kalau hadapi masalah, saya punya masalah dengan Ben, lalu saya lihat terus yang sudah harapkan dia harus berubah, dan kita lupa bahwa kita harus juga berubah. Ada berapa banyak kita menghadapi masalah suami istri, begitu kita harapkan suami saya berubah, tetapi kita sendiri tidak berubah. Ya, dan itulah yang menimbulkan banyak masalah dan kekacauan di dalam gereja. Injil yang kita baca hari ini, saudara,
adalah doa dari Tuhan Yesus. Dan ini dalam kondisi yang sangat-sangat kritis ya. Karena Tuhan Yesus segera akan dikhianati, murid-muridnya meninggalkannya, Yesus segera akan menjalani Via Dolorosa, dan dalam penderitaan kematian, lalu dia harus pergi meninggalkan murid-muridnya. Murid-murid ini harus menjalani kehidupannya tanpa kehadiran fisik lagi dari Tuhan Yesus. Maka yang didoakan dari Tuhan Yesus ini adalah bahwa mereka semua akan dapat menjadi dewasa, memiliki kedewasaan iman. Oleh karena hanya dengan kedewasaan iman itulah mereka akan dapat menghadapi semua persoalan, tantangan, ujian, pencobaan, pergumulan dunia yang penuh dengan onak dan duri ini. Itu didoakan sungguh karena apabila gereja atau kita murid-murid Tuhan, kita berjalan mengikut Tuhan tanpa kedewasaan iman, kita akan segera dilibas dengan persoalan, kegelapan, pencobaan dunia ini. Jadi, saudara, saya mau tanya lagi, apa yang didoakan Tuhan Yesus di sini untuk kedewasaan iman daripada murid-muridnya? Supaya apa? Supaya apa tadi? Ingat ya tadi yang kita baca. Supaya apa mereka? Supaya menjadi satu dalam kasih. Itulah yang didoakan Tuhan untuk gereja. Dan sampai dengan hari ini, untuk semua yang percaya, termasuk kita buah dari kesaksian para rasul itu, kita semua menjadi gereja. Tuhan Yesus berdoa bagi kita menyongsong usia 29 tahun ini supaya, coba kita katakan, supaya mereka menjadi satu dalam kasih, menjadi satu dalam kasih. Kalau kita mau menjadi gereja, kita mau datang, kita mau masuk menjadi bagian dari gereja, tetapi saudara tidak dapat bersatu dalam kasih, maka gereja akan segera timbul banyak masalah dan persoalan. Kalau gereja di usia 29 ini terus makin bertambah banyak, aktivitas kita juga makin banyak, di samping kita ada English service untuk kita dengan vision kita multi-etik, dan juga second generation kita juga sudah menyeberang pelayanan kita sampai ke Bali, Jawa Timur, dan banyak hal. Kita sudah melewati jubilium yang pertama 25 tahun, kemudian kita 26, 27, 28, dan sekarang 29. Berbagai perkembangan, dan saya lihat di sini ada yang datangnya dari Indonesia Timur, ada yang dari Barat, ada yang Batak, ada yang Tionghoa, ada yang Jawa, ada yang Manado, dan sebagainya. Sadarkah kita, saudara, semakin banyak kita dikumpulkan Tuhan bersama-sama, tetapi kalau kita tidak memiliki kasih, gereja hanya akan menjadi masalah dan persoalan buat kita. Saudara datang ke gereja, tetapi hanya pulang untuk menuai masalah, persoalan, pertikaian, perselisihan, perpecahan dalam kehidupan kita ini, lalu memisahkan diri. Dan berapa banyak kita lihat sampai dengan hari, termasuk gereja-gereja di Indonesia, paling banyak berapa umurnya, semakin diberkati Tuhan semakin besar. Dan lihat gereja di LA, apa yang terjadi di ujung? Pertikaian, perselisihan. Dan lihat, mungkin kita pernah pergi ke LA, kunjungi gereja, kita nyanyi di sana. Bagaimana kondisinya? Besar kan dulu? Semakin Tuhan kasih kita ini besar, saudara, tapi kita tidak masuk dalam doa dari Tuhan Yesus ini. Gereja hanya menuai apa? Persoalan, masalah, pertikaian, perselisihan, perpecahan, dan seterusnya. Saya percaya saudara sudah sangat hafal dengan kasih. Nanti kita baca lagi. Kasih itu adalah apa? Kasih itu apa? Ya, saudara ya, nanti baca lagi ya, sabar, apalagi
murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, akar pahit, dendam, benci, nggak mau ngomong sama ini, menjauh kalau dengan ini, tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi bersukacita oleh karena kebenaran, menutupi segala sesuatu, bukan malah bergosip sana kemari, percaya segala sesuatu, bukan curiga dan menuduh orang sana dan sini, ya. Dan terus dapat teruskan. Tapi izinkan saya untuk meringkasnya, untuk membuat saudara dapat mengingat dengan lebih mudah. Ya. Dan semua kasih itu, mungkin saya ringkas jadi 3. Untuk mengingat kita semua dengan lebih baik. Kita dipanggil hidup dalam kasih. Yang pertama, saudara, apa? Kebaikan. Hanya kebaikan. Nah, saudara berpikir semua dalam kehidupan ini kebaikan. Nah, saudara jangan berpikir yang lain. Yang satu itu kebaikan. Nah, semua yang disebut dalam kasih itu semua adalah kebaikan. Dan yang kedua, apa kasih itu selain kebaikan? Kalau sudah hidup dalam kasih, yang keluar selalu kebaikan. Yang kedua, saudara, tidak terpatahkan oleh apapun. Itu artinya, saudara, kita akan hadapi banyak masalah dan persoalan. Perkenalan gampang, saudara. Tapi setelah kita berkenalan, makin kita dekat, makin banyak masalah. Omongannya, sikapnya, ininya, anaknya, lalu saudara. Tidak mudah, saudara. Tetapi kasih itu tidak terpatahkan oleh apapun. Ya. Itu yang kedua. Kalau sudah punya kasih, sudah punya apapun masalah dengan istri saudara, dengan suami saudara, dengan anak saudara, dengan teman saudara, dengan asal di gereja. Tapi kita tidak pernah bisa dipatahkan oleh persoalan itu. Ya, itu kasih kalau kita punya. Bahasa yang dipakai oleh LAI, tak berkesudahan. Masalah tidak membuat kita cerai, lalu kita buat pisah aja. Itu tanda kita tidak punya kasih. Kasih itu tak berkesudahan. Mengapa tak berkesudahan? Tak terkalahkan, ya, tak terpatahkan oleh apapun, ya, yaitu masalah dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, untuk kita lihat dari banyak rangkaian, tidak akan berubah menjadi kebencian. Dengan masalah, dengan persoalan, saudara tidak akan dirubah menjadi benci, dendam. Nah, kalau saudara hidup dalam 3, sekali lagi, apa saudara? Kebaikan. Apalagi 2, tidak terpatahkan. Dan dia tak berkesudahan. Yang ketiga, tidak akan berubah menjadi kebencian. Ya, kalau saudara dulu pelayanan bersama begini-begini, lalu ada masalah, lalu saudara benci, itu bukti saudara tidak hidup dalam kasih. Tidak akan pernah merubah kita menjadi kebencian. Ya, 3 hal ini. Apa dasarnya? Dasarnya sangat sederhana. Kita dapat lihat, ya. Yohanes 3 ayat 16 berkata, ini ayat favorit bukan? Jangan kita katakan bersama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga apa? Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa percaya kepadanya, tidak binasa. Nah, izinkan saya bertanya dari ayat ini. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Mengasihi, ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi Allah sungguh-sungguh mengasihi dunia, tapi pertanyaannya saya baris. Apakah dunia mengasihi Tuhan? Apakah dunia mengasihi Tuhan? Tidak. Nah, lalu bagaimana jadinya lalu begini? Apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan Allah, lalu Tuhan Yesus itu atau Allah itu berhenti untuk mengasihi dunia? Apa begitu? Kasih itu tak terpatahkan, itulah agape, itulah kasih yang didemonstrasikan oleh Allah melalui Tuhan Yesus kepada kita.
Tuhan tidak mengakhiri kasih-Nya kepada dunia sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Karena begitu besar kasih Allah, selalu Dia merencanakan karya penyelamatan buat umat manusia. Kalau manusia itu melawan, menolak, memberontak kepada dunia ini, apakah kemudian Tuhan membenci dunia ini? Karena begitu besar kasih Allah. Nah, di situ kita akan melihat bahwa kasih itu tak terpatahkan. Nah, saudara, itulah yang didoakan Tuhan untuk kita semua. Saudara hadir di gereja ini yang sudah lama maupun yang baru maupun yang akan mau bergabung, jangan berpikir bahwa kita tak akan ada masalah. Kita akan berhadapan dengan banyak persoalan dan masalah. Tanpa kasih, sebagaimana diwakilkan, kiranya mereka menjadi satu dalam kasih. Tanpa hal itu kita tidak akan dapat hidup dalam persekutuan satu dengan yang lain. Jadi izinkan saya saudara untuk melihat dan memberikan contoh yang tidak mudah untuk kita dapat berpikir bagaimana kasih yang tak terpatahkan. Di mana kita bisa melihat adanya kasih yang tak terpatahkan. Kita bisa mengasihi kalau Dia baik dengan kita, tetapi kalau saudara, berapa kali saya harus mengampuni? 7 kali? Bagaimana bisa 7? Dari mana kita bisa melihat contoh adanya kasih yang tak berkesudahan, yang tak terpatahkan seperti itu? Nah, saya mengajak saudara untuk melihat ibu-ibu. Di mana ada ibu-ibu di sini? Berapa banyak ibu-ibu di sini? Nah, saudara dapat lihat, saya rasa ibu-ibu. Melahirkan itu sakit tidak, saudara? Sakit tidak, ibu-ibu? Yang sudah melahirkannya, saya ditanya nggak tahu juga ya, saya nggak melahirkan. Ibu-ibu yang melahirkan, sakit nggak? Ya. Mungkin kalau saya tidak merasakan, tapi hanya mendengar, itu terlalu sakit, bukan hanya sakit, terlalu sakit, bukan, saudara ya? Buat saya sendiri, suami, kalau istri melahirkan kesakitan, apa yang bisa dilakukan? Apa bisa menolong? Saya, waktu anak saya pertama, saya minta dokter kandungan, saya ikut masuk. Oh, malah bikin repot saya, di luar saja. Nah, jadi saya hanya nunggu di luar. Nah, tapi yang saya dengar sana, karena melahirkan bukan hanya istri saya, banyak bukan? Situ belengok, sana jerit, sana wow. Saya hanya bisa pegang kepala Yesus, Tuhan, Yesus, cuma begitu aja, bukan ya. Yang sana teriak ya sih. Tapi saya tunggu-tunggu, kok suara istri saya nggak ada. Jadi kesakitan apa tidak, lahir atau tidak, begitu ya. Lalu yang saya hanya lakukan hanya pegang kepala saya, dan kemudian yang saya bayangkan ini nanti kalau anaknya lahir, wajahnya itu kayak bapaknya atau ibunya, gitu ya. Ya, tapi tiba-tiba dikasih sudah lahir, kan? Dan pada waktu saya tanya, kenapa kok nggak ada suaranya? Malu, ya, karena itu rumah sakitnya gereja, ya, di mana saya pendetanya. Jadi gereja saya itu punya rumah sakit, dan itu di rumah sakit gereja. Jadi semua kenal saya, termasuk istri saya. Masa istri pendeta jerit-jerit gitu, katanya begitu. Ya. Jadi malu. Jadi suami sudah nggak bisa nolong, yang malah jadi beban, dia tidak bisa melampiaskan sakitnya hanya oleh karena suami. Kan, ya. Nah, bukan hanya itu. Setelah dibawa pulang ke rumah, saudara, gimana? Kalau saatnya anak bayi itu tidur, ibunya nggak ada. Sibuk kan? Itu tandanya melakukan pekerjaan sana dan sini kan. Tapi setelah ibunya ini waktunya tidur, anaknya bangun. Tidur nggak ibunya? Coba bayangkan dari ibu itu, ya. Kalau saya lihat istri saya itu jam 2:30 pagi subuh, nanti jam 5 mau piston pagi di gereja, kalau di Indonesia jam 5 harus piston di gereja di pagi, masih gini. Lalu juga harus jadi penyanyi, Nina Bobo, ya kan. Hampir nggak bisa tidur.
Lalu kalau sudah kemudian anak-anak itu kita bisa ngomong sendiri, kita kan orang tua ngajari mama, aja, papa, dan kemudian akhirnya bisa bicara. Jalan juga begitu. Apa yang kita lakukan? Tati, dan akhirnya bisa jalan. Tapi saudara coba lihat, kalau sudah kemudian jadi remaja, sudah pandai ngomong. Anak remaja itu lebih senang ngomong sama orang tuanya atau sama siapa? Kalau kecil dulu kita bawa ke sana kemari, kalau sudah remaja, sukanya jalan pergi dengan siapa? Kita orang tua, ibunya, sama temannya. Kenapa kita ini bilang, anak diajak jalan, diajak bicara, bukannya, lalu saudara, nggak ada tempat di rumah ini. Apa saya bisa katakan gitu kepada anak? Kita selalu beri tempat yang istimewa, bukan? Untuk anak-anak kita, ya, di dalam rumah kita ini. Kita selalu berikan tempat yang istimewa anak kita. Bahkan kita akan selalu berkata, sebusuk-busuknya kamu, ya, kamu itu semua dunia ini menolak anak kita. Tak ada ibu yang menolak anak. Dan selalu akan mengasihi. Kepada anak-anak yang juga kemudian lebih banyak jauh daripada orang tua, lebih dengan anaknya, lebih dengan temannya. Toh orang tua tetap mencarikan kuliah jauh ke depan dan orang tua akan tetap berkata, yang penting kamu sekolah tinggi, itu yang saya dengar kalau di Indonesia. Meskipun kami orang tua ini harus ikat perut, kan? Ya? Bukan berarti pakai korset supaya langsing sebenarnya. Itu artinya harus mengorbankan makan dan kalau perlu hutang untuk sekolah dari anak-anak. Ya saudara, itulah kasih yang tak terpatahkan. Ya, di dalam ibu kita akan dapat melihat apa itu arti kasih yang tak terpatahkan dalam kehidupan kita. Nah, demikian doa Tuhan Yesus kepada kita sebagai gereja. Kerinduan kita untuk memiliki kasih yang tak berkesudahan seperti itu. Dalam kekurangan kita satu dengan yang lain, dan kehidupan kita bergereja satu dengan yang lain. Tuhan Yesus berdoa kepada kita, sekiranya kita semua menjadi satu. Dan itu hanya dapat terjadi kalau kita dapat bersatu dalam kasih. Bukan ketersinggungan, bukan kemarahan, bukan kebencian, bukan dendam, dan semua hal yang dilakukan oleh dunia ini. Sebagai tanda daripada ketidakdewasaan baik psikologis maupun iman. Mari kita song-song usia baru kita 29 tahun. Dalam kita bergereja bersama, dalam kita berbakti bersama, dalam kita bersekutu bersama, dalam kita bersaksi bersama, dan kita melayani bersama, terus dengan bersatu dalam iman. Itulah kedewasaan, yaitu kita bersatu dalam kasih. Amin.